Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk memasang panel surya yang kemarin sempat saya review ini. Dua buah panel surya Maisun Solar, masing-masing ukuran 50 WP-an. Karena kurang ya, jadi saya beli lagi ini. Ini saya beli 2 lembar lagi dengan ukuran sama 50 WP-an juga, biar totalnya jadi 4 lembar ya. Ini karena sistem PLTS di rumah saya ini pakai sistem 48 volt, dan sebelumnya dari dulu ini sudah dipasang juga solar panel sebanyak 3 string dengan total kapasitas 1000 watt peak. String pertama ini yang ukuran 120 WP 4 lembar di seri. Kemudian string kedua panel kecil ini ukuran 10 WP-an 4 lembar di seri juga. Dan yang terakhir ini yang ukuran 120 WP-an 4 lembar di seri juga tentunya ya. Dan ketika kita ingin menambah kapasitas solar panel di PLTS kita dengan sistem 48 volt ini, tentunya kita harus mengikuti rangkaian sebelumnya ya. Karena ini satu stringnya ini seri 4 lembar, maka ketika kita mau menambah ya minimal kita harus punya 4 lembar solar panel lagi kawan-kawan, biar nilai VOC-nya bisa sama ya. Berbeda dengan PLTS sistem 12 volt yang tentunya jauh lebih fleksibel karena penambahannya bisa sambil nyicil ya. Beli 1 lembar kemudian langsung dipasang juga bisa, karena memang sistem perakitan panelnya semuanya paralel. Itu kalau pada sistem 12 volt. Nah, seperti ini solar panel yang baru saya beli kawan-kawan, mereknya sama seperti yang sebelumnya saya review. Ini merek Maisun Solar tipe single cell, dan alhamdulillah ini kedua panelnya semuanya mulus. Mantap ya, walaupun ini saya beli tanpa packing kayu. Saya menyukai yang single cell ini karena memang lebih ramping, lebih ringan juga kawan-kawan. Ini karena single cell seperti ini pemasangan sel suryanya benar-benar rapat dan sangat rapih sekali. Cuma untuk kabel outputnya ini mau saya ganti karena ini bukan kabel solar panel. Kemudian di pembelian ini juga sekalian saya beli sepasang soket MC4 nya juga, biar nanti sekalian kita pasang ya. Sebelum kita rakit, saya mau tes dulu solar panel 2 lembar Maisun Solar 50 WP yang baru saja saya beli ini. Kita akan coba walaupun mataharinya ini tidak begitu jernih karena memang tertutup awan juga walaupun tidak terlalu tebal ya. Untuk panel pertama ini nilai VOC-nya atau nilai tegangan output tanpa beban ya. Ini nilainya 21,4 volt. Normal ya, cukup bagus. Kemudian untuk panel kedua ini terbaca nilai VOC-nya sekitar 21,3 volt, normal juga. Mungkin kalau mataharinya sedang benar-benar terik ini mungkin bisa nyampe 22 voltan atau bahkan lebih ya. Yang penting nilai VOC jangan sampai di bawah 18 volt aja, itu udah bagus. Kalau cuaca terik cuma dapat VOC 15 volt misalkan, itu mungkin bisa dipastikan ada plat wiring yang kurang nempel di sel-sel penyusun solar panelnya, dan tentunya bisa jadi rugi-rugi energi juga kalau dipaksakan untuk dipasang ya. Baik, sekarang saya sudah punya 4 lembar solar panel dengan ukuran yang sama, masing-masing ukuran 50 WP-an. Tinggal sekarang saya mau pasang kabel pengganti untuk 2 panel suryanya ini. Yang 2 panel sebelumnya ini sudah saya ganti kabelnya pakai kabel solar panel warna hijau seperti ini, lengkap dengan soket MC4 nya. Cuma di bagian tengah ini saya hubungkan langsung, jadi 2 panel ini sudah terhubung secara seri ya. Untuk pengganti 2 kabel panel yang baru ini saya tetap pakai kabel hijau ini, mereknya Visero ukuran 2x2,5 mm. Sebenarnya kabel ini kualitasnya kurang begitu bagus kalau buat jangka panjang, tapi kalau soal harganya ini bisa dibilang sangat murah, jadi lebih terjangkau ya. Kita mulai dengan menyiapkan soket MC4 nya dulu kawan-kawan. Soket ini memang khusus buat panel surya, jadi didesain kedap air, makanya ada seal karetnya seperti ini ya. Ini yang positif dan yang ini negatif. Untuk warna kabel biru di bagian dalamnya ini saya pakai buat jalur positif, dan yang warna hitam seperti ini saya jadikan jalur kabel negatifnya kawan-kawan. Di merek lain mungkin yang positifnya warna merah juga ada, yang penting jangan kita jadikan warna kabel hitam buat positifnya karena nggak umum ya, mengingat yang akan kita rakit ini adalah kelistrikan DC bukan AC. Pada kelistrikan DC memang standarnya yang negatif itu harus warna hitam kawan-kawan.
Oke, yang positif ini sudah jadi. Sekarang kita lanjut untuk merakit MC4 untuk jalur negatifnya kawan-kawan. Oke, ini sudah selesai, sudah jadi. Sekarang tinggal kita buka junction boxnya buat ngelepas kabelnya ya. Biar lebih mudah disolder, ini saya kasih flux dulu. Awas ya, ini bukan salep 88, ini cuma wadahnya doang ini kawan-kawan. Kadang solderan yang udah lama itu keras ya dan sulit dicairkan. Jadi selain dikasih flux, kita bisa kasih tinol sedikit biar lebih mudah lelehnya. Kalau kabel sudah terlepas, kita bisa kasih tambahan tinol di setiap pinnya ini. Baru kemudian kita solder kabelnya. Perhatikan juga ya untuk pin positif dan negatifnya, karena kita tidak boleh terbalik. MC4 negatif tentunya disolder ke pin yang negatif lagi. Kemudian kabel ini saya akan hubungkan ke pin positif panel pertama. Selanjutnya dihubungkan ke pin negatif panel kedua. Jadi sengaja saya langsung hubungkan tanpa soket lagi ya. Kemudian di panel kedua ini pin positifnya kita hubungkan ke MC4 yang positif. Jadilah ini rangkaian seri 2 panel kawan-kawan. Kalau sudah selesai tinggal kita bereskan lagi junction boxnya. Selanjutnya tinggal kita gabungkan antara dua seri panel yang pertama dengan dua seri panel yang kedua dengan cara menyatukan soket MC4 nya seperti ini kawan-kawan. Nah, nanti dua soket positif negatif inilah yang akan kita hubungkan menuju solar charge controllernya ya. Dan di sini saya sudah siapkan soket dan kabel yang menuju ke SCC nya. Dan tentunya jalur ini sudah terparalel dengan string yang lain ya. Udah saya gabungkan menjadi satu dengan kabel yang menuju ke solar charge controllernya. Sebelum pemasangan kita lihat dulu seperti ini rangkaian box panel PLTS di rumah saya kawan-kawan. PLTS sistem 48 volt menggunakan satu baterai LiFePO 4 48 volt 100 Ah ini. Ini sudah saya pakai sekitar 1,5 tahunan yang lalu kalau nggak salah. Dan sekarang ini PLTS sedang running dari panel surya kapasitas total 1000 WP. Kalau kita lihat di sini penggunaan daya buat rumah saya ini sekitar 690 wattan. Ini karena pompa air dan AC ini sedang menyala memang. Dan di solar charge controllernya kita lihat ini sebelum dipasang penambahan panel ya, sedang masuk arusnya 7 ampere atau sekitar 350 watt. Di tegangan baterai 49,2 volt. Dan untuk tanggal waktu ini belum saya setting lagi jadi ngaco, padahal aslinya sekarang ini pukul 10:30 ya. Kondisi panel juga ini masih kotor banget dan posisi matahari juga sedang ada di sebelah utara, jadi sangat pengaruh sekali terhadap pendapatan listriknya. Tapi nanti habis pemasangan penambahan solar panel ini baru kita akan cuci ya. Sebelum dipasang ini mau saya tes dulu dari rangkaian seri 4 panel ini keluaran VOC-nya berapa ya. Di sini terbaca nilainya 84,7 volt. Ini berarti rata-rata tiap panelnya kurang lebih sekitar 21,2 voltan. Jadi rangkaian seri 4 panel ini terbilang sangat normal kawan-kawan. Artinya udah selesai, hampir tidak jauh beda nilainya dengan panel string ketiga ini yang nilainya kisaran 86 volt. Cuma ini karena cuaca mataharinya sedang tidak begitu cerah, jadi ada beda-beda dikit ya. Karena sudah oke, sekarang tinggal kita naik ke atas untuk menempatkan solar panelnya. Dua-dua saja biar nggak terlalu berat ya. Ini sementara saya akan letakkan saja dulu seperti ini. Yang penting dirapihkan dan diusahakan arahnya benar-benar sejajar ya. Kita hubungkan MC4 ini biar jadi seri 4 panel. Selanjutnya tinggal kita hubungkan ke kabel yang menuju ke solar charge controllernya. Oke, ini sudah selesai saya pasang kawan-kawan. Walaupun ini enggak 100% lurus semua ya panel suryanya, karena memang gentengnya ini tidak rata, jadi agak susah buat meratakannya. Mungkin nanti bisa kita kasih dudukan kanal C baja ringan ya, biar bisa sangat rata hasilnya. Oke, sekarang kita lihat hasil penambahan solar panel yang baru saja kita pasang. Pemakaian daya untuk konsumsi rumah dari PLTS ini 599 watt.
di solar charge controller ini sudah naik menjadi 9 ampere atau sekitar 450 wattan, naik 2 ampere ya. Karena waktu sebelum kita pasang penambahan panel ini cuma 7 ampere. Untuk baterai ini belum mengisi, justru ikut menyuplai inverter ini, besar pasak daripada tiang ini ya. Ini karena selain AC di rumah juga pompa air sedang ikut nyala juga ya. Jadi konsumsi dayanya lumayan besar. Sekarang saya mau cuci dulu supaya panelnya ini benar-benar bersih. Kita lihat nanti bisa dapat berapa ya listrik dari panel suryanya. Biasanya kalau panel itu dalam kondisi bersih, efisiensi panel juga meningkat kawan-kawan. Panel surya di string ketiga juga ini saya cuci walaupun nggak saya gosok ya. Minimal debu-debu bisa hilang lah. Posisi cuaca ini memang bulan Mei akhir ini 2023 ini panas ya. Tapi awannya ini menyebar tipis. Jadi matahari juga nggak jernih-jernih banget jadinya. Ditambah lagi posisinya ada di sebelah utara, jadi pastinya panel surya juga kinerjanya itu bisa jadi kurang maksimal kawan-kawan. Baik, kita akan lihat hasilnya panel 1200 WP di posisi jam 11 pagi ya. Kita akan lihat di sini penggunaan daya listrik di rumah ini 386 watt. Kemudian untuk solar charge controllernya di sini sudah naik menjadi 10 ampere. Naik lagi jadi 11 ampere ini. Berarti daya dari panel surya yang masuk ke baterai atau inverter ini sekitar 550 watt ini kawan-kawan. Nggak nyampe setengahnya ya. Ya wajar karena memang cuaca juga kurang begitu jernih. Dan posisi mataharinya juga sedang tidak tepat lurus dengan panel suryanya. Kalau sedang lurus dan memang mataharinya benar-benar terik, mungkin sekitar 700 atau 800 watt ini bisa dapat ya. Atau sekitar 16 amperan lah. Berarti dengan pemasangan panel tambahan ini, sekarang total kapasitas panel surya di rumah saya ini sudah menjadi 1200 watt peak kawan-kawan. String 1 ini 480 WP, ditambah string kedua ini 40 WP, ditambah string ketiga ini sama 480 WP juga. Kemudian string keempat ini 200 WP, jadi totalnya 1200 watt peak ini kawan-kawan. Dan sepengalaman saya sejak kenal solar panel ya, ini belum pernah mendapatkan jumlah daya listrik yang masuk ke SCC ini sesuai dengan kapasitas total panel suryanya. Jadi walaupun ini sudah saya pasang 1200 watt peak, tetap tidak akan pernah nyampe ke 1200 watt ya. Walaupun cuacanya benar-benar terik dan matahari itu lurus dengan solar panelnya. Ini karena solar panel milik saya ini mereknya gado-gado dan kualitas panelnya juga bukan yang kelas tier 1, jadi ya wajar saja. Kemudian SCC MPPT yang saya pakai ini merek Touchfine 60 ampere. Ini lumayan cukup bagus juga walaupun bukan kelas yang wow ya. Kalau mau perfect ya pakai Outback atau Suwer atau minimal pakai Piver, itu lebih jos tentunya. Dan nanti kawan-kawan saya akan coba lagi di saat cuaca cerah dan posisi matahari sedang berada tepat lurus ya. Saya akan coba bikin video lagi biar ketahuan hasilnya berapa watt dari total kapasitas panel 1200 WP ini yang sudah saya pasang ini kawan-kawan. Nanti akan saya coba untuk posisi semua panelnya disamakan arahnya biar tegangannya juga bisa sama ya. Sehingga nanti pengukurannya juga bisa lebih tepat tentunya. Oke, begitu saja mungkin berbagi kali ini mengenai pemasangan penambahan panel surya di PLTS saya ini kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.